Bab 27 Berserk dan Destruction. Apa yang kamu lakukan di sini, Black? Mendengar ucapan kepala suku, Hugo sedikit terkejut dan menatap Minotaur hitam dengan saksama. Black, apakah itu namanya? Tanya Hugo. Itu bukan namanya tuanku. Namun kami memanggilnya seperti itu. Dia adalah Minotaur terkutuk, tidak ada yang berani memberinya nama. Terkutuk. Dalam sejarah, terdengar kalau seorang Minotaur hitam terlahir, makhluk itu akan membawa bencana kepada suku Minotaur. Lalu kenapa kalian tidak membunuhnya? Tanya Hugo sambil melihat ke arah kepala suku. Itu. Budak ini telah melarang mereka membunuh Black, karena dia putra rekan seperjuangan saya. Tentu saja. Budak ini membuatnya hidup terisolasi dari suku agar tidak membuat Minotaur lain resah. Jadi begitu. Jadi dia segera datang ke rumah kepala suku setelah mendengar kedatanganku, gumam Hugo. Menatap ke arah Minotaur hitam, dia tersenyum. Menarik. Dia pasti salah paham, tuanku. Biarkan budak ini. Diam. Hugo berkata sambil menatap kepala suku dengan ekspresi dingin. Pemuda itu membuat Minotaur tua langsung merasakan ancaman dan hanya bisa mundur. Kalian juga mundur. Sesuai perintahmu, Tuan. Melihat Camelia dan Elena mundur dengan tenang, Hugo mengangguk. Pemuda itu dengan santai menghampiri Minotaur hitam yang mendekat dari kejauhan. Minotaur terkutuk, kan? Melihat sosok yang berdiri kurang dari 5 meter darinya, Hugo berkata santai. Seperti yang dia duga, tangan Minotaur yang memegang kapak itu langsung mencengkeram erat. Sudut bibir Hugo langsung terangkat. Apakah kamu mencoba menghentikanku untuk membawa para Minotaur pergi? Tanya Hugo. Tidak. Aku tahu kalau suku Minotaur harus membantu saat perang. Hanya saja, aku ingin memperjuangkan hak mereka. Jika kamu membawa terlalu banyak pejuang dari sini, maka suku Minotaur tidak akan dapat bertahan. Kepala suku sudah mengetahui itu. Aku membutuhkan kekuatan para Minotaur, jadi dia tidak bisa menolak. Kalau begitu aku akan membuatmu membawa Minotaur secukupnya. Seru Minotaur hitam itu. Kamu. Bagaimana caramu meyakinkanku? Hugo memiringkan kepala dengan senyum mengejek. Dengan kekuatanku. Minotaur hitam tak goyah. Aku akan menunjukkan kemampuan bertarungku. Dengan aku sebagai gantinya, aku bisa menggantikan 100. Tidak. Aku bisa menggantikan 200 prajurit yang harus dikirim. Karena kamu telah menembus level 4 baru-baru ini. Hugo terkekeh. Kamu mengetahuinya. Seru Minotaur hitam dengan ekspresi terkejut. Jadi, aku menolak. Hugo berkata tegas. Kenapa? Seru Black dengan ekspresi marah. Kalian adalah bawahanku. Bahkan jika kamu level 4, aku berhak mengerahkan kalian semua. Itu, Black menggertakkan gigi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Hugo mengajukan tantangan. Bertaruh. Apa yang dipertaruhkan? Hugo menunjuk dirinya sendiri sebelum berkata, kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengabulkan permintaanmu. Bagaimana kamu bisa menang dengan tubuh kecil seperti itu? Black menatap Hugo sambil memiringkan kepalanya. Apakah dia merasa kasihan kepadaku? Apakah itu sikap ksatria? Sial. Aku malah merasa dihina. Sudut bibir Hugo berkedut. Pemuda itu menggeleng ringan sambil terkekeh. Itu tidak masalah, kan? Berani bertaruh. Bagaimana jika aku yang kalah? Mati. Hugo berkata dengan nada tak acuh. Kamu akan membunuhku? Tanya Black. Aku lupa tidak mengatakan semuanya. Maksudku, semua Minotaur di suku ini akan mati. Itu tidak adil. Seru Black. Bukankah itu sama saja? Jika aku membawa para pejuang Minotaur, suku juga tidak akan bertahan. Perbedaannya hanya masalah waktu. Mati karena kelaparan atau mati dengan cara dibantai. Itu. Suara Black gelagapan. Baiklah. Kalau begitu aku akan menaikkan taruhannya. Jika kamu menang, aku akan membebaskan suku Minotaur ini. Tidak lagi mencampuri urusan kalian. Itu. Black tampak gugup. Ia menelan selaiva, dan akhirnya berkata, aku setuju. Bagus. Hugo tersenyum sambil mengangguk menatap Black. Pemuda itu kemudian menjentikkan jarinya. Sebelum mencoba mengalahkanku, cobalah untuk berdiri terlebih dahulu. Black terkejut ketika menyadari kalau dirinya tiba-tiba berbaring tengkurap di tanah. Mencoba berdiri, Minotaur itu kaget karena merasa tubuhnya berat. Selain itu, dia juga merasa bumi menariknya dengan kuat, tidak membiarkan Black untuk berdiri. Ini sihir. Gumam Black dengan ekspresi tidak percaya.
Melihat Minotaur hitam yang jatuh tertelungkup di tanah. Kepala suku, para Minotaur di sekitar, dan juga Kamelia terlihat sangat terkejut. Sedangkan Elena, daripada terkejut, wanita itu terlihat ketakutan. Sihir gravitasi. Jadi saat melawanku, Tuan masih menahan diri. Gumam Elena. Sihir gravitasi adalah sihir unik non-elemental atribut. Elena sendiri terkejut ketika melihat Hugo mampu melakukannya. Bukan hanya langka, sihir itu juga sulit untuk dikuasai. Melihat punggung Hugo, Elena merasa kalau tuannya menjadi semakin misterius. Sihir api khusus. Sihir gravitasi. Atau, apakah dia masih memiliki sihir elemen lain? Mengabaikan orang-orang yang terkejut, Hugo melangkah ke arah Minotaur hitam dengan ekspresi tak acuh. Berdiri 1 meter di depannya, pemuda itu memandang ke bawah. Kamu bahkan tidak bisa berdiri. Ingin mencoba mengalahkanku. Hugo terus memancing Black karena ingin menguji sesuatu. Dia sendiri tidak menggunakan kekuatan penuh. Pemuda itu hanya membatasi sihir sampai level 4 awal. Black menjadi pucat. Menyerah. Hugo berkata tak acuh. Sayang sekali, suku ini kelihatannya akan berakhir karena kecerobohanmu. Berakhir. Karena kecerobohanku. Gumam Black. Memaksakan diri, Black hanya bisa sedikit mendongak. Melihat ekspresi dingin Hugo, sebuah bayangan muncul dalam benaknya. Pemukiman Minotaur terbakar dengan api hitam. Teriakan memekakan telinga bergema di mana-mana. Satu demi satu Minotaur jatuh, darah yang mengalir dari tubuh mereka mulai membentuk sebuah danau merah tepat di depan Black. Sementara itu, dirinya hanya bisa berbaring di tanah sambil melihat kejadian kejam itu. Ark! Teriakan ganas menggema di udara. Sosok Minotaur hitam bangkit perlahan dari tanah sambil mencengkeram erat kapaknya. Seolah banteng yang marah, matanya yang menjadi putih adalah pertanda makhluk itu kehilangan kewarasannya. Uap panas bahkan keluar dari hidung dan mulutnya. Bukannya takut, Hugo yang berdiri di depannya malah menyeringai. Akhirnya masuk ke mode berserk. Alasan kenapa Hugo memancing Black untuk menggila, adalah kemampuan yang dimiliki Minotaur itu. Dengan Eye of the Lord, pemuda itu melihat kemampuan bawaan Black. Meski bukan sihir, makhluk itu memiliki 2 kemampuan yang kuat. Berserk dan Destruction. Berserk adalah kemampuan yang membuat pengguna dapat meningkatkan seluruh atribut tubuhnya sementara, baik itu kekuatan, kecepatan, ataupun pertahanan. Kelihatannya, Black juga memiliki skill berserk yang tidak normal. Karena jika itu normal, biasanya hanya meningkatkan sedikit atributnya. Meski tidak bisa menyaingi Frostheart yang meningkatkan semuanya, bahkan sihir elemen es, ada skill tambahan yang dimiliki Black. Skill itu membuatnya tidak kalah berbahaya daripada Elena. Destruction. Bakat bawaan yang diinginkan oleh para ksatria. Bakat yang memiliki efek mengalihkan kekuatan serangan fisiknya, 2-3 kali lipat. Melihat Black yang meraung gila, Hugo malah membuka lebar kedua tangannya sambil tertawa. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Maju. Bab 28 nilai masing-masing. DUARRR. Ledakan keras terjadi. Asap membumbung tinggi dan menutupi area sekitar. Sosok Hugo dan Black tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun suara tak acuh terdengar dari dalam kepulan asap. Sepertinya aku menentukan tempat yang salah. Jika kamu mengamuk di sini, pemukiman benar-benar akan hancur. Setelah asap mulai menghilang, pemandangan menakjubkan bisa dilihat. Tampak Hugo berdiri dengan ekspresi tak acuh sambil menahan kapak dengan jepitan kedua telapak tangannya. Meski demikian, tanah di bawah keduanya, terdapat retakan luas seperti jaring laba-laba. Seperti yang orang itu bilang. Bakat bawaan yang menggambarkan glutoni, membuat pemiliknya menjadi ksatria terkuat. Hugo menghela napas panjang. Dia merasa cukup senang dan lega. Menahan kekuatannya sampai dengan level 4 awal, pemuda itu menahan serangan Minotaur hitam hanya dengan kekuatan fisiknya. Membayangkan dirinya terhempas karena terlalu percaya diri pasti agak memalukan. Kalau begitu, mari kita temukan tempat yang lebih cocok. Melepaskan kapak yang dia tahan, Hugo mundur 1 langkah sebelum melompat maju sambil berputar di udara. Dia melakukan tendangan 360 derajat layaknya seorang ahli taekwondo, tepat di pergelangan tangan Black. Makhluk itu langsung berteriak kesakitan dan melepaskan kapak di tangannya. Aregeh. Belum sempat Black membalas, Hugo yang baru menginjak tanah kembali melompat ke depan. Pemuda itu langsung mengayunkan kakinya tepat ke arah wajah Minotaur hitam itu.
Namun sebelum kaki kanannya menyentuh wajah Black, dia merasakan tangan besar yang memegang pergelangan kakinya. Sebelum Hugo mencoba menendang untuk melarikan diri, Black berputar-putar sambil meraung gila. Makhluk itu kemudian melemparkan Hugo sekuat tenaga. DUARRR. Suara ledakan kembali terdengar. Debu berterbangan ketika beberapa tenda hancur ketika Hugo terbang melewati mereka. Dari reruntuhan tenda, sosok pemuda berdiri sambil meregangkan lehernya. Dia menatap Minotaur hitam yang berdiri lebih dari 20 meter jauhnya. Meski tidak ada luka sama sekali di sekujur tubuhnya, Hugo tampak takjub. Aku benar-benar diterbangkan, ucapnya sambil menepuk debu yang ada di pakaiannya. Hugo melirik pedang kesayangan di pinggangnya, tetapi akhirnya menggeleng ringan. Karena musuhnya bertarung tanpa senjata atau sihir, dia juga ingin melakukan hal yang sedemikian rupa. Dengan ekspresi santai, pemuda itu melipat kedua lengan bajunya secara bergiliran. Melihat kejauhan, tampak Black sedang mengamuk dan menyerang tanpa pandang bulu. Jelas dalam keadaan berserk yang belum terkendali, dia tidak bisa membedakan kawan atau lawan. Hal itu sedikit mengecewakan Hugo. Banyak Minotaur yang berusaha menghentikannya tetapi malah dijatuhkan dengan mudah. Hugo mengambil ancang-ancang sebelum berlari. Ketika mendekati kerumunan, pemuda itu berteriak, "Minggir." Melihat jalan terbuka, Hugo langsung melompat dengan cepat. Sebelum Black sempat bereaksi, pemuda itu mengaitkan lengan kanan ke leher makhluk itu. Dengan kekuatan besar ditambah momentum lompatan, Hugo membanting Minotaur hitam ke tanah. Jatuh. Duar. Belum sempat Minotaur hitam berdiri, Hugo memegang satu kakinya, dengan kedua tangannya. Mengerahkan otot dan tenaganya, pemuda itu menyeret Minotaur yang beberapa kali lebih besar dari tubuhnya. Dalam pandangan takjub orang-orang, Black benar-benar mengambang sambil diputar oleh Hugo dengan kecepatan tinggi. Hugo kemudian melemparkan Black sebagai pembalasan. Sekali lagi suara ledakan terdengar dan beberapa tenda hancur. Pemuda itu segera berlari menuju tempat Minotaur hitam jatuh. Sebelum Black bangkit, Hugo yang baru saja tiba langsung menginjak dadanya. Hal itu membuatnya meraung kesakitan. Benar-benar masih bertahan. Sungguh ketahanan yang ulet, ucap Hugo sambil melihat Minotaur yang mencoba berdiri. Black mencoba menggerakkan kaki yang menginjaknya tetapi tidak berhasil. Kaki itu benar-benar terasa sangat berat. Dia terlihat seperti Raja Kera yang ditekan oleh Gunung Lima Jari. Benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Karena cukup banyak bergerak, aku agak lelah. Jadi, main-mainnya sudah cukup sampai di sini. Dengan senyum lembut di wajahnya, Hugo menggunakan sihir gravitasi level 5 sambil sedikit menghentakkan kakinya di dada Black. Area 50 meter sebagai dia di pusatnya langsung runtuh. Retakan mirip dengan jaring muncul sebelum akhirnya tanah dalam area itu benar-benar hancur. Melihat Black yang tak sadarkan diri lalu area sekitar di mana banyak tenda yang hancur, sudut bibir Hugo berkedut. Sepertinya aku agak berlebihan, gumam pemuda itu. Membuka matanya, Black mendapati dirinya sedang berada di dalam tenda. Berusaha bangun, dia merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Kamu sudah bangun Black. Menoleh ke sumber suara, Black melihat kepala suku yang duduk mengawasinya. Mengingat kejadian sebelum dirinya pingsan, Minotaur hitam itu langsung terkejut. Orang-orang suku. Bagaimana dengan orang-orang suku Tuan? Orang-orang suku. Minotaur tua itu memiringkan kepalanya. Mereka sedang membersihkan kekacauan akibat pertarunganmu. Apakah mereka baik-baik saja? Tentu saja tidak. Mereka kesal karena tenda mereka hancur karena pertarunganmu. Maksudku, apakah mereka masih hidup? Hidup. Mereka jelas masih hidup, sehat, dan menendang. Kenapa kamu menanyakan hal bodoh seperti itu Black? Orang itu. Maksudku, Pangeran Hugo bilang. Oh. Jadi masalah itu. Hahaha. Minotaur tua itu tertawa terbahak-bahak. Kenapa Anda tertawa? Tentu saja aku menertawakan kebodohanmu. Iya, aku juga terkejut dengan akting Pangeran Hugo. Beliau benar-benar luar biasa, ucap kepala suku sebelum menghela napas panjang. Pangeran Hugo tidak melakukan pembantaian. Tidak. Sebenarnya Pangeran sedikit tertarik kepadamu. Beliau berkata, kalau dirimu adalah Minotaur bermutasi atau apa. Aku tidak terlalu yakin. Aku juga sudah berkata kalau kamu terkutuk, tetapi Pangeran Hugo terlihat tak acuh dan mengabaikannya. Sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Black dengan ekspresi bingung. Jadi seperti ini. Mendengar cerita kepala suku, Black merasa pandangannya terhadap dunia langsung berubah.
Dia merasa kalau dirinya begitu bodoh. Namun Minotaur hitam itu juga merasa bersyukur, karena mengetahui bahwa tuan mereka yang baru adalah sosok yang baik dibandingkan Marguis sebelumnya. Kepala suku Mugu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Black dengan ragu. Karena kamu terluka dan ini sudah malam, beristirahatlah. Kamu bisa meminta maaf kepada pangeran besok. Aku akan menyuruh Momo mengirimkan makanan. Kamu pasti lapar karena belum makan sama sekali. Ah! Mendengar kata Momo, Black tampak kaget. Dia menghela napas panjang sebelum berkata, terima kasih, kepala suku Mugu. Sama-sama. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan sebelum aku pergi? Itu. Apakah Anda tahu kenapa Pangeran Hugo tertarik kepada Minotaur terkutuk sepertiku? Kepala suku memandang Black dengan saksama. Dia memejamkan mata sebentar lalu menggeleng. Aku tidak tahu kenapa, tetapi pangeran mengatakan sesuatu yang penting. Apa itu? Ketika pangeran hendak kembali ke tendanya, aku sempat bertanya, kenapa beliau tidak membunuhmu dan para Minotaur karena bertingkah tidak sopan di depannya. Aku merasa kalau kami hanyalah budak, jadi sudah pantas dihukum jika melakukan kesalahan. Namun pangeran berkata, meski kalian budak, kalian juga memiliki beberapa hak. Kalian bukan ternak yang dibesarkan hanya untuk disembelih. Apapun yang ada di dunia ini, aku rasa. Setiap individu memiliki nilainya. Dan nilai kalian. Bukan hanya sebagai ternak. Itulah yang dikatakan beliau sebelum pergi. Black menatap ke arah kepala suku dengan ekspresi penuh perhatian. Dia sedikit menunduk sambil bergumam, setiap individu memiliki nilainya kah? Bab 29 Sebuah nama. Pagi di hari berikutnya, Hugo tampak sedang duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan. Matahari baru saja terbit, kilau jingga ditambah dengan pemandangan hijau alami, benar-benar memanjakan mata. Tidak hanya itu, merasakan embun di rerumputan yang dia injak sebelumnya, juga udara yang bersih, Hugo merasa pikirannya jernih dan fresh. Jadi Anda di sini, Tuan. Mendengar suara yang memanggilnya, Hugo yang duduk santai menoleh sambil tersenyum lembut. Kamelia kah? Ada apa? Teh pagi untuk menghangatkan tubuh Anda Tuan. Melihat Kamelia yang membawa gelas keramik berisi teh yang masih mengepul, Hugo mengangguk ringan. Terima kasih Kamelia. Ini sudah tugas saya, Tuan. Kamu juga duduk di sini, ucap Hugo sambil menunjuk tempat yang cukup luas di sebelahnya. Setelah memberikan teh kepada Hugo, Kamelia mengangguk sebelum duduk. Kalau begitu permisi. Kamelia sesekali melirik Tuan yang duduk di sebelahnya. Pemuda itu tampak begitu damai, menikmati pemandangan pagi sambil menyesap teh panas perlahan. Semakin lama mereka di wilayah baru ini, Kamelia semakin tahu, kalau tuannya menyembunyikan banyak hal darinya. Sebagai gadis yang telah bersama dengan Hugo selama 5 tahun, dia merasa sangat tidak berguna. Maafkan saya yang menjadi sangat tidak berguna Tuan. Kamelia menunduk dengan ekspresi sedih. Kenapa kamu berkata demikian? Meski sudah bersama dengan Anda selama 5 tahun, saya benar-benar tidak mengenal Anda, Tuan. Kamelia bergumam pelan. Aku bahkan sangat lemah. Ketika Kamelia merasa sedih, tiba-tiba dia merasakan telapak tangan hangat yang menyentuh atas kepalanya. Dalam keadaan kaget, suara lembut terdengar di telinganya. Maaf. Sebenarnya aku ingin menyembunyikan semuanya. Hanya saja keadaan tidak mengizinkan. Tanpa kekuatan yang jelas. Orang-orang tidak akan percaya, apalagi tunduk kepadaku. Ini bukan salahmu. Merasakan tangan Hugo yang mengelus rambutnya, Kamelia merasa otaknya benar-benar menjadi kosong. Meski ada Elena, aku tidak akan melupakanmu oke? Lagi pula, kamu pelayan pertama yang aku pilih secara pribadi. Jika kamu ingin sesuatu, katakan saja. Meski tidak bisa menjamin dapat memberikannya, paling tidak aku akan berusaha melakukannya. Lagi pula, kamu adalah milikku. Semua yang kamu miliki juga milikku. Aku milik Tuan Hugo. Kamelia menatap ke arah Hugo. Setelah beberapa saat ragu, gadis itu memberanikan diri untuk berkata, saya ingin menjadi kuat dan berguna untuk Anda Tuan. Juga, saya ingin tahu Anda berada di level mana. Hanya itu. Hugo memiringkan kepalanya. Kamelia mengangguk. Bukannya marah, Hugo malah merasa bahagia. Lagi pula, semakin kuat bawahannya, semakin aman dan lega dia. Pemuda itu mendekatkan bibirnya ke telinga Kamelia sambil berbisik, tahap awal. Level 6. Level 6. Kamelia menatap Hugo dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yang gadis itu ketahui, orang-orang yang memiliki level 6 adalah seorang duke atau marguis tua yang telah pensiun.
Bahkan pangeran pertama yang digadang-gadang sebagai seorang jenius, belum mencapai level ini. Belum lagi, pangeran pertama berusia lebih dari 20 tahun. Apakah Anda bercanda, Tuan? Hugo memiringkan kepalanya sebelum menghela napas panjang. Sudah aku duga kamu tidak akan percaya. Jadi itu benar. Tentu saja. Ini rahasia antara kita berdua, jadi jangan dibocorkan, mengerti? Ucap Hugo dengan senyum lembut. Camelia menatap Hugo dengan rona merah di pipinya. Gadis itu mengangguk dengan patuh. Saya mengerti Tuan. Ketika keduanya duduk santai, suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari kejauhan. Ekspresi lembut di wajah Hugo tiba-tiba digantikan dengan wajah dingin yang biasa dia gunakan. Maafkan hamba telah mengganggu waktu santai Anda Tuan. Saya datang untuk melapor. Sosok ksatria muncul dan memberi hormat kepada Hugo. Melihat ksatria itu, Hugo mengangguk ringan. Kamu tidak mengganggu. Katakan. Sosok Minotaur hitam datang ke tenda kami untuk menemui Anda Tuan. Oh. Jadi dia sudah datang. Hugo berkata dengan ekspresi santai. Ajak dia kemari. Sesuai dengan perintah Anda Tuan. Setelah mengatakan itu, ksatria segera memberi hormat sebelum pergi memanggil Black. Beberapa waktu kemudian, sosok ksatria yang diikuti Minotaur hitam sampai di hadapan Hugo. Hugo memandang ksatria lalu mengangguk. Kerja bagus. Kamu boleh mundur. Baik, Tuan. Usai kepergian ksatria, Minotaur hitam itu tiba-tiba bersujud di depan Hugo. Budak ini datang untuk meminta maaf atas kesalahannya Tuan. Saya tidak berpikir dengan jelas dan telah melakukan tindakan yang begitu sembrono. Aku memaafkanmu, ucap Hugo santai. Black tampak terkejut. Dia mendongak untuk melihat Hugo yang duduk di atas batu. Bukankah Anda akan menghukum saya seperti memukul atau mencambuk saya, Tuan? Untuk apa aku melakukan hal bodoh itu? Ucap Hugo dengan nada dingin. Ya. Jika itu Camelia atau Elena, aku mungkin akan berpikir dua kali. Uhuk. Melihat Hugo yang begitu baik hati dan melepaskannya dengan mudah, Black tampak semakin takjub. Pada saat dia melamun, suara pemuda kembali terdengar. Aku akan menanyakan sesuatu, Black. Silahkan, Tuanku. Sebelum itu, lebih baik kamu duduk atau paling tidak berlutut. Hugo merasa agak aneh ketika melihat orang atau sosok yang bersujud di depannya. Jika itu berlutut, dia masih menerima, tetapi bersujud. Dia merasa hal semacam itu tidak perlu. Lagi pula, dia tidak ingin meninggikan dirinya sendiri dan bermain seolah dirinya adalah dewa. Baik Tuan. Seru Black sebelum berlutut di depan Hugo. Kenapa kamu berusaha melindungi suku yang bahkan membenci dan memperlakukanmu dengan buruk, Black? Black mengerjap sebelum menatap Hugo dengan ekspresi tegas. Saya merasa hal itu yang pantas saya lakukan Tuan. Menurut kepala suku Mugu, ayah saya adalah prajurit hebat yang pergi berperang untuk melindungi suku. Saya juga ingin melindungi apa yang mendiang ayah saya perjuangkan Tuan. Jadi begitu. Hugo merasa agak kagum dengan rasa patriotisme dan pemikiran sederhana Black. Kalau begitu, maukah kamu menjadi Minotaur terkuat yang bisa menyaingi seorang iblis tingkat tinggi? Apakah saya bisa melakukan hal semacam itu, Tuan? Tanya Black dengan nada takjub. Kalau kamu sendiri, aku tidak yakin. Namun denganku, hal itu bukan hal mustahil. Benarkah demikian, Tuan? Aku tidak akan banyak bicara. Jual jiwamu dan ikuti aku. Aku akan memberimu kekuatan agar para Minotaur hidup lebih layak. Kamu bahkan bisa dianggap sebagai pahlawan para Minotaur. Jadi, apa jawabanmu, Black? Memikirkan kehidupan Minotaur dan kemuliaan yang mungkin dia dapat, Black yang berpikiran sederhana merasa bersemangat. Tubuhnya gemetar karena senang. Jika bukan karena Hugo ada di depannya, dia pasti sudah meraung bahagia. Budak ini setuju Tuanku. Melihat Black yang patuh, Hugo mengangguk puas. Bagus. Setelah merasa senang karena memiliki pengikut baru dengan bakat yang baik, Hugo akhirnya menyadari sesuatu. Black, karena kamu mengikutiku, aku harus memberimu nama. Nama? Tanya Black dengan suara gemetar. Salah satu yang Minotaur hitam itu paling inginkan dalam kehidupan ini adalah sebuah nama. Tidak menyangka, dia yang dianggap terkutuk masih bisa mendapatkannya. Belum lagi, nama itu adalah pemberian seorang pangeran. Hugo menatap Black yang berlutut di depannya sambil mengelus dagu. Kamu adalah Minotaur yang memiliki jiwa ksatria. Kamu memiliki impian besar yang ingin dicapai.
Aku ingin kamu menjadi ksatria yang mengalahkan musuh-musuhku, bahkan jika mereka iblis tingkat tinggi. Karena itu, aku akan memberimu nama yang sesuai. Mulai sekarang, namamu adalah Asterius. Bab 30 Pengakuan dan Kepergian. Asterius. Asterius menggumamkan namanya dengan ekspresi takjub. Meski tidak mengerti arti nama tersebut, dia merasa kalau namanya terdengar keren dan mendominasi. Minotaur hitam itu menatap tuannya dengan ekspresi takjub. Apakah kamu menyukainya? Tanya Hugo. Saya benar-benar menyukai nama ini, Tuan. Seru Asterius. Bagus. Hugo mengangguk. Karena urusan dengan suku Minotaur selesai, kamu sebaiknya segera berkemas. Kita akan segera pergi. Tuan. Ada apa? Bolehkah saya meminta sedikit waktu? Mendengar pertanyaan itu, Hugo mengangkat alisnya. Untuk apa? Saya tidak tahu apakah bisa kembali ke suku ini lain waktu. Saya ingin menyatakan perasaan saya. Apakah ini pengakuan legendaris? Pertanyaan itu langsung terbesit dalam-dalam benak Hugo. Melihat setengah banteng yang bertingkah seperti anak SMA, membuat pemuda itu bingung harus berkata apa. Namun karena Hugo cukup toleran, akhirnya dia mengangguk. Lakukan dengan baik. Sesuai dengan perintah Anda, tuanku. Kamu boleh pergi. Melihat Asterius yang pergi setelah memberi hormat, Hugo merasa kurang nyaman. Dia langsung menoleh ke arah Kamelia. Apakah kamu penasaran Kamelia? Pengakuan cinta. Saya penasaran Tuan. Kalau begitu mari pergi menonton, bisik Hugo. Di depan tenda kepala suku yang telah dipindahkan, Asterius yang membawa sebuah tas kulit kecil dan sebuah kapak berdiri. Asterius menarik napas panjang sebelum berteriak, Momo. Tidak lama setelah teriakannya, beberapa Minotaur sekitar memandangnya dengan ekspresi penasaran. Meski agak malu, Asterius tetap berdiri tegak sambil menunggu. Beberapa saat kemudian, sosok Minotaur dengan bulu krem yang terawat rapi keluar. Sosoknya juga lebih besar daripada Minotaur betina pada umumnya. Apa yang kamu lakukan di sini, Black? Bukan. Mulai hari ini aku bukan Black. Namaku Asterius. Aku akan menjadi ksatria hebat yang bertarung di bawah tuanku, Pangeran Hugo. Asterius. Begitukah? Aku turut senang untukmu, Asterius. Momo menatap Asterius dengan penuh perhatian. Momo. Ketika kita masih anak-anak, kamu pernah bilang kalau dirimu menyukai pria kuat dan bisa diandalkan. Meski sekarang aku masih lemah, aku akan berjuang untuk menjadi ksatria terbaik dari semua ras Minotaur. Jadi setelah aku menjadi yang terbaik, maukah kamu menerimaku untuk menjadi pasangan yang pantas di sisimu? Tidak langsung menjawab, Momo tampak memandang Asterius dengan ekspresi terkejut. Dia kemudian menggeleng sebelum berkata, dasar bodoh. Apakah kamu menolakku? Siapa bilang aku menolak? Aku merasa kamu terlalu bodoh karena selama ini tidak peka. Bahkan tanpa kamu menjanjikan hal seperti itu, aku juga tertarik kepada dirimu, Asterius. Sejak dulu, aku merasa kamu adalah Minotaur terkuat dan terbaik di hatiku. Jadi kamu menerimaku? Tanya Asterius dengan ekspresi kaget. Dasar bodoh. Tentu saja aku menerimamu. Tapi, ada apa? Tanya Asterius dengan ekspresi bingung. Kamu sudah tahu kalau diriku menerimamu. Bukan hanya aku, tetapi sekarang orang-orang suku juga mengakui kebaikan serta kekuatanmu. Jadi, apakah kamu benar-benar harus pergi mengikuti Pangeran Hugo? Aku dengar itu sangat berbahaya. Tidak bisakah kamu tinggal? Itu hal yang baik. Asterius mengangguk. Namun itu bukan yang terbaik. Tujuanku lebih tinggi dan hal yang ingin aku capai lebih dari ini. Aku sudah memutuskan untuk pergi. Aku akan menunjukkan kepada dunia. Minotaur bukanlah ras yang sederhana. Mendengar ucapan Asterius, Momo sama sekali tidak terlihat marah. Dia malah mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu segera wujudkan impianmu, lalu kembalilah sebelum aku benar-benar akan mencampakkanmu bodoh. Serahkan kepadaku. Asterius membungkuk hormat sebelum berteriak sekencang-kencangnya, kepala suku Mugu, Momo, dan semuanya. Terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Asterius berangkat. Setelah mengucapkan itu, Asterius mengambil tas dan kapaknya lalu berbalik pergi tanpa melihat ke belakang. Di dalam tenda kepala suku, Mugu tampak duduk sambil meminum secangkir besar anggur. Minotaur tua itu menggeleng ringan sebelum menatap langit-langit dan berkata, Asterius, kah? Dia benar-benar mirip denganmu, kawan.
Sementara itu, di balik bayangan besar pohon tak jauh dari lokasi kejadian, tampak 3 siluet. Mereka adalah Hugo, Camelia, dan Elena. Mata Hugo bersinar dengan cahaya misterius. Pemuda itu juga mengangkat sudut bibirnya. Membawa beban seluruh ras di pundakmu. Itu hal paling ceroboh dan bodoh yang pernah aku lihat. Namun, aku tidak membenci hal seperti itu. Tuan, ucap Camelia. Bukan apa-apa, mari kita kembali. Hugo berbalik untuk pergi diikuti dengan 2 wanita di belakangnya. Astrius yang baru saja sampai di depan Hugo dan rombongan tampak agak terharu. Akhirnya kamu tiba. Kenapa begitu lama? Apakah kamu tersesat? Ucap Hugo dengan tatapan main-main. Hugo melihat dengan jelas kalau mata Astrius masih merah. Meski bersikap tegar, dia mengerti jika Minotaur hitam itu sedih harus berpisah dengan sukunya. Meski mereka memperlakukannya dengan kurang baik, rumah tetaplah rumah. Maafkan keterlambatan saya Tuan, seru Astrius. Segera lupakan kesedihanmu, atau Momo akan kecewa karena mengira kamu telah digertak oleh para senior, ucap Hugo dengan ekspresi tak acuh. Perkataannya langsung membuat para ksatria tertawa dan Astrius menjadi malu. Meski tidak seperti Hugo dan 2 wanita yang langsung melihat, para ksatria jelas mendengar teriakan keras Astrius. Elena juga memandang Hugo dengan ekspresi terkejut, tidak menyangka kalau tuannya yang dingin dan sombong bisa bercanda. Anda membuat saya malu Tuan. Gumam Astrius dengan ekspresi tidak berdaya. Lupakan, ucap Hugo santai. Dia kemudian berkata, karena tubuhmu besar, kamu akan berada di gerbong makanan. Makanan yang tersisa sudah dipindahkan ke gerbong lain karena sudah banyak berkurang. Oh ya, Ron. Anda memanggil saya Tuan. Tanya iblis yang tampak biasa saja. Meski tampak biasa dibandingkan 99 ksatria lainnya. Hugo memiliki kesan yang cukup baik dengan pemuda ini. Melihat Ron yang mendekat, Hugo langsung menunjuk Astrius. Kamu tinggal di kereta bersamanya. Meski dia lebih kuat darimu, tapi kamu adalah seniornya. Kamu harus merawatnya, dan memberitahu apa yang perlu Astrius ketahui. Mengerti? Saya mengerti Tuan. Jawab Ron tegas. Wajahnya yang biasa saja tampak bahagia. Dia jelas senang karena telah menjadi senior. Mohon bimbingannya, Ron senior dan semua senior. Seru Astrius. Senang bertemu denganmu, Astrius. Ucap Ron dengan senyum di wajahnya. Tidak hanya dirinya, para ksatria lain juga menyapa Astrius dengan baik. Seperti mereka, orang-orang itu merasa kalau Astrius yang dipilih oleh Hugo memiliki sesuatu yang spesial dibandingkan Minotaur normal lainnya. Berteman dengan sosok pilihan tuan mereka sama sekali tidak buruk. Melihat sambutan itu, Astrius tampak sangat bahagia. Dia bahkan merasa semakin terharu. Terima kasih, semuanya. Apakah kalian sudah selesai berbicara? Jadwal kita cukup padat. Sekarang, kembali bekerja. Baik Tuan. Jawab semua orang serempak. Hugo yang memunggungi orang-orang, tampak sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia memandangi langit sebelum mulai menjelaskan. Tujuan berikutnya, suku Goblin.